Oke, hai. Oke, pada sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat rute takeoff dan landing untuk pesawat VTOL dengan menggunakan Mission Planner VTOL Survey. Oke, jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara membuat rute terbang, maka sebelum kita menuju takeoff landing, kita akan belajar menggunakan fasilitas simulasi. Baik, untuk menuju simulasi kita klik tombol halaman simulasi di atas yang kelima. Kemudian ini ada bagian bawah ini ada bagian yang berbahasa Mandarin. Ini saya jelaskan saja. Ini yang pertama adalah ini sudut arah. Jadi ketika kita meletakkan posisi pesawat di lapangan, itu sebaiknya arah take off pesawat sesuai arah angin. Dan 0 ini berarti rencana kita pesawat akan menghadap ke utara. Jika kita ganti menjadi angka lain, dia akan menyesuaikan sesuai derajatnya. Untuk saat ini kita biarkan ini 0. Lalu ini berarti do not upload, jadi jangan ambil dari internet. Untuk saat ini karena sudah pernah di download settingan pesawatnya, maka ini kita centang untuk mempercepat proses. Lalu ini satu ini adalah kecepatan simulasi. Untuk real time kita buat angka 1. Kemudian jenisnya ini kita pilih quad plane. Oke, lalu ada alasan mengapa sebelumnya kita belajar membuat rute terbang tapi tanpa take off landing. Karena ada beberapa kasus di mana kita di lapangan sudah merencanakan satu titik sebagai titik take off, namun ketika kita menuju lokasi tersebut pada waktunya ada halangan. Apakah itu lahan tersebut misalnya ternyata digunakan oleh pihak lain atau ternyata tidak memungkinkan lahan tersebut. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih baik atau lebih cocok. Nah, jika kita menyimpan rute take off dan landing sebelumnya, maka akan sangat sulit untuk merencanakan ulang rute take off dan landingnya. Maka cukup yang kita simpan adalah rute terbangnya saja, sehingga ketika kita mendapatkan lokasi yang fix untuk take off landing, baru kita buat nanti rute take off dan landingnya. Oke, pada awalnya kita di sini lokasi perencanaan, ini lokasi perencanaan di sini. Ini kasus anggap saja pada hari H ternyata kita harus berpindah ke lokasi yang baru. Di sini kita lihat ada lapangan ya. Nah, mungkin di sini lokasi yang baru ini ternyata lebih baik tempatnya, lebih luas. Nah, kita anggap kita pindah ke sini. Kemudian sekarang kita rencanakan take off landingnya dengan menyalakan pesawat. Dalam hal ini kita dengan menyalakan simulasi. Simulasi kita mulai dengan mengeklik gambar pesawat di bawah. Kita tunggu sebentar. Simulasi sudah dimulai. Ini bahkan untuk koneksi dengan pesawatnya juga disimulasikan oleh program ini. Oke, kita sudah ada di lokasi yang baru. Lalu rencananya kita akan membuat rute take off landing. Di sini ada judulnya take off land ya. Untuk menambahkannya sebenarnya cukup dengan klik tombol add. Nah, ini sudah jadi. Tapi ada baiknya kita setting lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, smooth ketika take off dan landing. Oke, pertama yang kita bahas adalah reverse. Reverse ini adalah take off dan landing ke arah yang sama. Karena untuk arah take off itu idealnya adalah melawan arah angin. Jadi misalnya
di sini katakanlah angin bertiup dari arah utara ke arah selatan, maka arah take off harus dari selatan ke utara. Demikian juga dengan arah landing. Tombol reverse ini berguna pada saat ini. Jadi katakanlah ketika kita mau melakukan penerbangan, angin bertiup cukup terasa ya. Artinya tidak di sini lumayan keras angin, maka kita harus menyalakan reverse. Reverse ini arah take off dan landing sama. Baik, coba kita add. Nah, jadi arah take off ke arah utara dan ketika landing juga ke arah utara. Lain halnya jika misalnya kasus di mana ketika penerbangan hampir tidak ada angin, sehingga keberadaan arah angin itu bisa diabaikan, kita bisa melakukan dengan mematikan tombol reverse. Ketika tombol reverse kita matikan, ini akan kebalikannya, jadi terbang ke arah utara dan ketika landing dia menuju selatan. Ini kita pilih sesuai dengan kasus per kasus, jadi tidak bisa digeneralisir. Oke, saat ini kita ambil kasus kita menggunakan fasilitas reverse sehingga take off dan landing ke arah yang sama. Lalu kita bahas adalah vertical height. Sebelum kita bahas nilainya, ada baiknya kita membahas mengenai cara take off. Pada dasarnya cara take off pesawat konvensional dan pesawat VTOL ini adalah sama, yaitu pesawat harus mencapai kecepatan tertentu sehingga mendapatkan airspeed yang cukup dan mendapatkan lift. Karena yang membuat pesawat bisa terbang itu karena adanya lift dari udara yang mengalir melewati sayapnya. Jadi pada dasarnya pesawat VTOL dan pesawat konvensional tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya pada lokasi di mana pesawat tersebut mencari speed untuk mendapatkan lift. Pada contoh kali ini kita ambil ketinggian untuk take off adalah 30 meter. Kenapa hanya 30 meter? Karena ketika VTOL take off dan VTOL landing, itulah saat-saat di mana baterai terkuras habis, sehingga makin tinggi kita mengambil VTOL take off dan VTOL landing, semakin berkurang daya tempuh pesawat karena banyak terkuras di situ. Kita gunakan cukup 30 karena rata-rata ketinggian pohon atau bangunan di sekitar lokasi tempat take off. Oke, kita VTOL take off dengan ketinggian 30 meter lalu maju sekitar 200 meter untuk mendapatkan lift sehingga motor VTOL tidak dibutuhkan lagi. Dengan ketinggian yang sama atau sedikit lebih tinggi, setelah mendapatkan speed, motor VTOL akan berhenti dan hanya mengandalkan motor utama untuk maju. Lalu setelah mendapatkan speed, pesawat loiter, berputar-putar untuk mendapatkan ketinggian yang kita tentukan. Lalu ketika landing juga sama, intinya pesawat ditujukan ke satu titik yang kita tentukan ketinggiannya dengan aman, mungkin sekitar 200 meter, lalu akan berputar-putar menuju ketinggian 100 meter atau 90 atau 70 ya, makin rendah makin bagus, makin tinggi makin aman. Kemudian dari loiter itu dia akan turun menuju waypoint berikutnya ya sekitar yang sekiranya aman, lalu bersiap untuk VTOL land di tahap akhir. Oke, kita kembali ke mission planner. Di sini vertical height adalah ketinggian di mana pesawat VTOL kita pertama mengambil ketinggian. Jadi dalam kasus ini kita ambil angka 30 lalu maju sekitar 200 meter, kita tulis 200 dengan ketinggian tetap 30, kita pertahankan 30. Jadi nanti di sini naik 30 meter lalu maju 100 meter untuk mengambil speed tetap 30 meter, lalu setelah itu
akan spiral climb menuju ke atas. Kita ambil ketinggiannya 150 meter. Kemudian ketika loiter to radius, di sini ada angka circle radius. Ini kita tentukan saja circle-nya 100. Lalu ini return altitude. Dia akan kembali untuk persiapan landing ke ketinggian 200. Lalu spiral down kita tulis saja ke 70 meter. Lalu guide height-nya adalah ketinggian terakhir sebelum persiapan landing. Kita tentunya ke 30. Lalu guide distance-nya adalah 200. Lalu kita add. Setelah add, karena ini dalam mode simulasi yang kita anggap kita saat ini sedang terkonek dengan pesawat UAV kita, yang kita perlukan adalah dengan adalah mengirimkan misi kita ke pesawat tersebut. Kembali ke halaman data sebelum kita take off. Untuk take off ada dua cara, yaitu pertama memindahkan mode pesawat melalui remote control ke mode auto. Yang kedua adalah tanpa remote. Artinya remote kita matikan, lalu kita mulai penerbangan dengan memindahkan mode pesawat ke mode auto. Lalu step berikutnya adalah terakhir dengan menyalakan motor. Oke, ini kita lihat mulai terbang, dan nanti penerbangan ini akan berakhir dengan automatic landing menuju tempat di mana pertama take off. Oke, baiklah, terima kasih. Berikutnya ada sesi singkat lagi bagaimana mengatasi keadaan darurat, misalnya hujan, sehingga penerbangan terpaksa dibatalkan. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.